itu uh, mengikuti pendidikan di hospital kita, karena kita itu dipersiapkan untuk agar bisa melayani orang-orang di rumah sakit. Kita ada pelajaran namanya Clinical Pastoral Education. Jadi selama 3 bulan tahun lalu saya mengikuti internship di salah satu hospital di New York, itu namanya Jewish Hospital, CPE, Clinical Pastoral Education. Nah, pada saat di hospital itu saya bertemu dengan kita tuh tugasnya di sana mengunjungi pasien-pasien di rumah sakit, mendengarkan keluhan mereka, berdoa dengan mereka. Nah, saya tuh di waktu masih kecil, orang tua saya agama Buddha, jadi mereka nggak boleh kalau kita nengok orang sakit atau lihat orang meninggal, katanya nanti takut jiong, katanya orang jiong gitu apa, pokoknya mama saya masih kolot, masih agama takut gitu. Iya. Nah, saya dan di rumah sakit ini saya merasa bahwa pengalaman yang baru gitu. Saya di sana belajar lihat ada ini lihat orang meninggal pertama kalinya di dalam seumur hidup saya. Mendoakan orang sakit, dengerin orang teriak-teriak, sedih, itu kan maksudnya di keluarga saya itu nggak pernah kalau kita dengerin orang teriak-teriak. Maksudnya mama itu kita bilang keluarga saya boleh dibilang harmonis lah di Indonesia gitu. Jadi saya nggak pernah, jadi waktu di hospital itu pengalaman baru. Salah satu pengalaman ini yang mau saya ceritakan, saya bertemu seorang ibu ini. Ibu ini dia kerja di Bloomberg, company Bloomberg di New York. Anaknya 6, jadi dokter semua. Nah, ibu ini kena sakit kanker paru-paru large stage. Nah, sama dokter dia itu masuk di palliative unit di rumah sakit. Jadi kankernya karena sudah parah. Nah, ibunya agama Katolik. Tiap hari saya nengok dia itu setelah 2-3 kali menengok dia baru cerita kalau dia itu single parent, anaknya 6. Suaminya itu ketawa nyeleweng dengan perempuan lain pada waktu anaknya yang paling kecil paling kecil nomor 6 itu lahir. Jadi terus akhirnya mereka bercerai. Nah, tapi ibu ini membesarkan anaknya jadi dokter semua. Lah, sekolah di Ivy League semua, di NYU sekolah jadi dokter semua dan terkenal semua. Nah, tapi anaknya 6-6-nya jadi ateis. Dia sedih, dia cerita. Ibu ini berdoa terus, maksudnya bilang sama Tuhan supaya pada suatu saat nggak tahu gimana caranya anak-anaknya ini kok makin maksudnya sekolahnya sudah terkenal, jadi pintar, malah jadi ateis. Terus dia juga sedih sama suaminya gitu. Suaminya tuh maksudnya never respect her as a human gitu, treat her like a slave waktu itu. Tapi dia kerja keras gitu lah. Dia waktu sakit sendirian di rumah sakit, nggak ada yang nengok. Dia bilang sama aku kalau aku tuh satu-satunya orang yang setia nengok dia gitu setiap hari. Nah, tapi ibu ini punya iman yang kuat. Dia bilang dia percaya bahwa suatu saat itu Tuhan itu nggak tahu bagaimana. Dia percaya kalau anaknya tuh 6-6-nya akan dekat sama Tuhan, karena anaknya ini sebenarnya dulu altar girl, altar boy, dekat sama Tuhan. Tapi karena sekolah, dia bilang lucu ya, orang itu sekolahnya makin tinggi tapi bisa makin jadi nggak mengenal Tuhan, dia bilang gitu. Nah, anak-anaknya itu tiap hari, Mom, I love you tapi
nengok, nggak ada waktu. I have no time to visit you. Dan terus saya waktu itu tiap hari ibu ini doa ibu ini kesukaannya tiap hari doa itu koronka tiap hari, doa kerahiman Tuhan itu yang jam 3 itu. Jadi dia punya devosi yang kuat untuk doa itu. Terus pada saat kan saya di sana 3 bulan. Sebelum 3 bulan itu waktu hari terakhir saya di sana, saya mau pamitan. Terus ibu itu saya bilang, next week ini saya mau pulang, sudah selesai gitu loh 3 bulan di sini. Terus ibu itu bilang, iya kamu nanti ya, kamu besok datang pagian. Biasanya saya nengok dia itu setengah 3 kurang seperempat karena doa dulu, ngobrol sebentar, doa baru nengok. Waktu itu, waktu saya datang besoknya di kamarnya itu kok sudah banyak orang di kamarnya. Saya nggak tahu itu kok. Dia terus cerita, ibunya memperkenalkan ini mantuan suaminya yang sudah cerai sama dia sudah berpuluh-puluh tahun, plus mantan plus istri-istrinya. Jadi suaminya ternyata setelah menikah dengan dia menikah lagi 3 kali, 4. Jadi istrinya semuanya 4 dengan si ibu ini. Ibu ini istri paling tua. Nah, di sana terus kita berdoa. Terus dia bilang sama anak-anaknya, ini loh di saat kalian sibuk nggak ada yang nengok, ini dia bilang, dia memperkenalkan aku nih yang nengok dia, yang yang taking care of her gitu. Terus dia bilang, ayo kita berdoa. Dia mau berdoa itu koronka. Anaknya bilang, no, I don't want to do that. I'm allergic with Jesus. Saya nggak percaya gitu-gitu. Would you please? Terus mamanya bilang, ya sudah, anggap aja ini permintaanku yang terakhir gitu. Terus si ibu ini ternyata sudah menyiapkan itu kertas untuk doa. Jadi anaknya itu sudah dinamain satu-satu gitu. Jadi anaknya suruh berdoa, 6 itu kita berdoa. Ya, pada waktu itu doa dia nggak mau, ya udah. Terus aku datang lagi gitu. Tuhan itu baik. Jadi waktu saya datang memperkenalkan itu, tiba-tiba tuh suaminya nangis. Suaminya sudah menceraikan dia puluhan tahun itu, tiba-tiba nangis terus minta maaf sama si ibu ini. Terus jadi kan semua nangis kan. Jadi suaminya minta maaf karena sudah melakukan sudah nyeleweng, sudah sama cowok, sudah cewek lain. Terus dia minta maaf. Terus ibu ini bilang, Tuhan itu baik. Justru di saat saya sakit, saya nggak pernah berharap kalau kalau suami saya minta maaf, ternyata dia minta maaf gitu. Habis itu jam 3 kurang seperempat saya datang lagi doa. Kita doa ini koronka. Lah anaknya nggak mau kan? Ya udah, tapi ibunya maksa gitu. Ngomongnya udah nggak jelas sih ibunya, nggak jelas sih ibu ini. Tapi kita tetap doa koronka. Doa koronka 3 kurang seperempat, jam 3 habis koronka selesai. Ibu ini bilang, Jesus, I love you. Jesus, I trust in you. Terus ini habis koronanya selesai, ibunya ini meninggal. Jadi anaknya terus nangis kan? Anaknya nangis, dia bilang, jadi aku megang anaknya yang cowok yang duduk yang di sebelahnya ini bilang, Mom is gone. Tapi ibunya ini bilang, Jesus, I love you. Terus mamanya nafasnya itu udah nggak ada. Terus kita akan panggil blue code ya, blue code. Semua datang di rumah sakit. Semua di rumah sakit datang. Dokternya dia bilang, ibu ini udah dipanggil Tuhan nggak ada. Tapi terus ini
dokternya bilang ibu ini senyum gitu. Iya, terus anaknya ini kan dokter, jadi dokter 6 ini dokter semua, dokter terkenal di New York. Terus bilang yes, dia bilang mereka feel apa? Bilang mam, ya mereka bilang bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu yang mereka kira Tuhan itu meninggal, ternyata Tuhan itu ada gitu. Terus apa namanya? Sebelum meninggal mereka, ibunya ini minta anak-anaknya supaya berdamai sama papanya. Papanya kan nggak pernah lihat ini ibunya. Papanya anak-anaknya ini kan nggak pernah lihat anak-anaknya. Yang paling besar itu dulu ditinggal waktu dia umur 6 tahun. Anaknya bilang, who's that guy? Ya, it is your dad. No. Dia maksudnya bagi mereka itu papanya itu nggak ada gitu loh. Tapi mamanya bilang, would you please, jadi suruh minta maaf, suruh berdamai. Nah, waktu itu ya sudah jadi berdamai. Anaknya yang lucu nih, anaknya nangis, terus dia bilang Tuhan itu ada. Jadi mereka tuh nangis terharu gitu loh, merasakan kasihnya Tuhan. Dan mereka itu berjanji setelah ibunya, setelah nanti funeralnya mamanya ini, mereka itu akan aktif di gereja. Jadi apa ya? Ibu ini berharap sama Tuhan. Dia bilang sama aku kan tanya lah, kamu tuh doa berharapnya apa? Dia bilang dia tuh berharap kalau suatu saat nanti sebelum dia meninggal anaknya 6 itu bisa ke-6 anaknya itu kembali ke Tuhan, itu pertama. Yang kedua, dia berharap kalau mantan suaminya itu minta maaf. Gak mungkin kan itu, tapi dia bilang dia berharap kalau itu akan terjadi. Dan Tuhan itu baik, ya itu terjadi saat dia meninggal. Di saat dia meninggal itu semuanya itu terjadi. Apa yang dia minta kepada Tuhan itu akhirnya terjadi dan Tuhan mengabulkan. Saya mau kaitkan dalam bacaan ini. Dalam bacaan ini judul kita kan Tuhan sendiri mengatakan jangan takut, percaya saja. Nah, ada banyak di dalam kehidupan ini